Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kenalkan, nama saya Hafid dari JHDS 0406 Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya mengenai machine learning prediction untuk dataset telco customer churn. Adapun outline dari materi ini adalah Introduction, EDA, Data Wrangling and Processing, Model Benchmarking, Apply to Test Data, Hyperparameter Tuning, Final Model Analysis, Conclusion, dan Recommendation. Untuk latar belakang proyek ini, saya ingin bercerita sedikit mengenai dunia telekomunikasi. Dalam industri telekomunikasi, memahami fenomena churn pelanggan adalah hal yang sangat krusial. Churn pelanggan terjadi ketika klien berhenti menggunakan pelayanan dari suatu provider. Hal ini dapat terjadi karena ketidakpuasan terhadap pelayanan ataupun penawaran kompetitif dari kompetitor ataupun juga perubahan preferensi pribadi. Sebuah provider telekomunikasi berupaya untuk mengurangi churn dengan memprediksi pelanggan mana yang kemungkinan akan pergi untuk meninggalkan layanan dengan menggunakan model machine learning. Model prediktif ini akan membantu provider untuk mengembangkan strategi dalam mempertahankan pelanggan dan mengurangi churn. Biaya untuk mendapatkan pelanggan baru menurut beberapa sumber adalah 5 kali lipat lebih tinggi dari biaya untuk retensi pelanggan. Meskipun akuisisi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, tetapi retensi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari pelanggan yang sudah didapatkan. Untuk problem statement dari project ini adalah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan customer pergi dan bagaimana perusahaan mendeteksi mereka sebelum mereka pergi. Kemudian untuk project objektifnya ada 3. Yang pertama adalah untuk memprediksi customer seperti apa yang akan pergi. Kemudian berapa penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan predictive model machine learning. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan pelanggan memutuskan layanan atau tidak. Oke, dalam proyek ini saya menetapkan target 0 sebagai pelanggan yang lanjut berlangganan dan target 1 sebagai pelanggan yang putus layanan. Di sini saya menggunakan recall sebagai metric score, di mana fokus saya untuk mengurangi nilai false negatif. Karena dalam segi bisnis ini, kita harus seakurat mungkin untuk mendeteksi pelanggan yang kemungkinan akan berhenti. Dataset telco customer churn memberikan wawasan tentang profil pelanggan yang telah meninggalkan perusahaan telekomunikasi maupun yang masih lanjut untuk menggunakan layanan. Dari dataset tersebut, saya mengkategorikan menjadi 2, di mana ada fitur dan target. Untuk fitur sendiri, saya kembali mengkategorikannya menjadi numerical fitur, di mana ada kontrak dan tenur, dan juga categorical fitur, berupa dependent, online security, online backup, internet service, device protection, tech support, contract, dan paperless billing. Sementara untuk targetnya sendiri adalah churn, yes or no. Pada data information ini, saya ingin memperlihatkan bahwa dari data numerik tidak memiliki outlier dan apabila kita lihat pada grafik di bawah ini, distribusi data tidak normal. Dan apabila kita lihat pada pie chart di sebelah kanan slide, kita dapat melihat bahwa target antara yes dan no tidak balance. Untuk data wrangling, penanganannya adalah karena di dataset kita tidak memiliki missing values, jadi kita tidak melakukan penanganan pada missing values. Kemudian melakukan dropping pada duplicate values, dan terakhir adalah replacing no internet service with no pada fitur online security, online backup, device protection, dan tech support. Karena kedua unique value tersebut mengindikasikan arti yang sama. Untuk data preprocessing sendiri, penanganan yang dilakukan adalah one-hot encoding untuk fitur dependent, online security, online backup, internet service, device protection, tech support, contract, paperless billing, dan juga churn. Kemudian untuk numerical kita menggunakan min-max scaler karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, distribusi data tidak normal dan tidak ada outlier. Kemudian untuk data yang imbalance akan kita beri perlakuan resampling, dan untuk seluruh perlakuan di
model mesin learning ini kita menggunakan random state 2024. Setelah pre-processing data, selanjutnya adalah modeling benchmarking. Modeling yang saya gunakan pada produk ini antara lain adalah logistic regression like GBM, gradient boost, categorical boost, decision tree, ada boost, XGBoost, random forest, dan juga KNN. Dan kemudian apabila kita lihat dari recall score pada tahap ini, dapat kita lihat bahwa logistic regression memiliki nilai terbaik dengan angka 53,828. Dari proses modeling, kemudian kita terapkan resampling dengan metode SMOTEN, SMOTE, ENN, ROS atau Random Oversampling, RUS atau Random Undersampling, dan juga Near Miss. Dan didapatkan top 5 dari resampling benchmarking adalah sebagai berikut. Dengan penerapan resampling, kita dapatkan bahwa ada boost dengan metode resample ENN memiliki recall skor paling tinggi, 82,812. Diikuti oleh logistic regression dengan resample SMOTEN, kemudian ada boosting dengan resample ROS, kemudian ada cat boosting dengan resample ENN, dan terakhir ada boosting dengan resample ROS. Demikian merupakan 5 top resampling benchmarking dengan metric score. 5 recall score pada resampling benchmarking terbaik kemudian akan kita terapkan pada data test. Di data test ini kita akan menggunakan model logistic regression, ada boost dan juga cat boost dengan resample method berupa SMOTEN, RUS, dan juga ENN. Kemudian dari grafik pada slide ini kita dapatkan bahwa skor recall dari metode logistic regression dengan resampling SMOTEN memiliki skor tertinggi dengan nilai 84,47. Oleh sebab itu, metode ini akan kita lanjutkan pada hyperparameter tuning. Pada hyperparameter tuning ini kita menggunakan metode grid search, di mana hyperparameternya terbaiknya adalah model C 0,01, max iter 125, penalty L1, solvernya Saga, verbosnya 0. Dari hyperparameter tuning ini, kita dapatkan skor recall kita meningkat dari 84,47 menjadi 85,09. Untuk confusion matrix sendiri, dapat kita lihat bahwa false negatif turun dari 50 menjadi 48, dan sebagai korbannya false positif naik dari 302 menjadi 313. Dengan model machine learning, kita dapat menghemat sebanyak $387 atau 31%, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan tanpa model machine learning adalah sebanyak $1.214, dan setelah menggunakan model machine learning menjadi $827. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menginterpretasikan final model, yakni metode logistic regression dengan resampling SMOTEN dan juga hyperparameter tuning dengan metode grid search. Setelah hyperparameter tuning, beberapa fitur diturunkan tingkat kepentingannya secara otomatis. Hal ini terjadi karena tujuan dari machine learning ini adalah menaikkan nilai recall yang akan menurunkan nilai false negatif. Kemudian pada grafik dapat kita lihat fitur dengan pengaruh positif seperti fiber optic dan juga paperless billing, yang dimana fitur ini berpotensi untuk meningkatkan churn. Sebaliknya, ada fitur kontrak dan tenor yang memiliki pengaruh negatif, yang berarti fitur ini mengecilkan potensi churn apabila jangka waktu kontrak dan juga tenor semakin panjang. Gambar berikut menunjukkan hasil prediksi dari model machine learning dan juga aktual dari dataset, di mana bulat-bulat pada gambar mengindikasikan skor dari predik dan warna merah dan biru menunjukkan aktualnya, di mana warna merah berarti aktual customer itu melakukan churn dan warna biru aktual customer tidak churn. Dari scatter plot sebelumnya, saya akan coba sederhanakan ke dalam tabel, di mana dari sebaran data pada
predik proba scatter plot tersebut, saya akan mengklaserkannya menjadi low, medium high, dan juga high. Di mana low memiliki nilai predik proba dari 0 hingga 0,25, medium low dari 0,25 hingga 0,5, medium high dari 0,5 hingga 0,75, dan high dari 0,75 hingga 1. Di sini saya akan fokus kepada cluster medium high karena memiliki probabilitas churn yang paling tinggi, yakni 0,59 atau 59%, dan juga churn rate aktual sebanyak 35,65%, menandakan bahwa customer di cluster ini memiliki potensi churn yang cukup tinggi dibandingkan dengan cluster yang lainnya. Oke, di sini kita sudah sampai pada penutup, di mana penutup ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran rekomendasi. Model dengan recall terbaik adalah model logistic regression dengan resampling smoothen dengan nilai recall sebelum hyperparameter tuning adalah 54,78 dan nilai recall akhir setelah hyperparameter tuning adalah 85,1. Kemudian untuk pengaruh fitur, semakin lama tenur dan kontrak, maka kemungkinan pelanggan untuk churn akan semakin kecil. Kemudian apabila pelanggan menggunakan fiber optik, maka tingkat churn akan lebih tinggi. Selanjutnya untuk paperless billing, pelanggan yang menggunakan paperless billing akan cenderung untuk churn. Kemudian untuk penghematan, apabila kita bandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan tanpa model adalah $121.4 dan biaya yang dikeluarkan dengan model machine learning adalah $827 dan total penghematan yang dilakukan adalah $387 atau sebanyak 31%. Kemudian untuk rekomendasi saya membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah untuk bisnis, yang kedua adalah untuk model machine learningnya itu sendiri. Untuk bisnis, saya merekomendasikan untuk penerapan loyalty program, di mana perusahaan akan memberi apresiasi kepada customer-customer yang loyal. Kemudian mengajak customer untuk menggunakan kontrak yang lebih panjang atau jangka waktu yang lebih panjang seperti kontrak tahunan. Kemudian mereview fiber optic service dan juga paperless billing karena untuk layanan ini customer cenderung untuk churn. Kemudian untuk customer yang dideteksi akan melakukan churn, perlu dilakukannya alternatif promosi seperti diskon untuk tagihannya. Lalu perlu ditingkatkannya juga service quality untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian untuk model machine learningnya, untuk selanjutnya diperlukan untuk menggunakan model machine learning yang lain dan juga metode hyperparameter tuning yang lain. Kemudian monitoring secara berkala untuk modelnya dan juga update data dengan data-data terbaru. Kemudian perlu tambahkan beberapa fitur baru seperti usia, gender, pekerjaan untuk mendapatkan informasi lebih yang dapat meningkatkan insight dalam model machine learning. Kemudian meningkatkan class minority, dalam hal ini adalah churn yes, sehingga kelas pada model machine learning ini menjadi balance. Kemudian yang terakhir adalah perlu ditambahkannya satu fitur berupa tingkat kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan bisa tahu dan mendeteksi bagaimana respon pelanggan tersebut terhadap kepuasan yang diberikan oleh perusahaan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.